Ali, lu gak bertanya ini sama kau? Apa ini, Cak? Tentang materinya Pak, minggu lalu yang tentang laporan keuangan. Oh iya, masih punya dia tuh deh. Nah, analisis laporan keuangan itu adalah proses yang penting untuk memahami kinerja keuangan suatu perusahaan, di mana analisis laporan keuangan ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat, baik itu bagi investor yang ingin menanamkan modal, kreditur yang ingin menerima pinjaman, atau manajemen perusahaan yang ingin mengatur strategi bisnis. Nah, karena melalui analisis ini, pengguna laporan keuangan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas suatu perusahaan. Contohnya itu kita ambil di kreditur. Kreditur itu menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang dan bunga secara tepat waktu. Nah, itu deh. Kayaknya bagian dari yang dijelaskan tadi ada bagian uraian-uraiannya. Kayak itu sepertinya ada 3 laporan. Yang laporan pertama itu neraca, yang kedua itu laba rugi, yang ketiga itu laporan arus kas. Nah, laporan yang neraca ini dia itu laporan menunjukkan kondisi keuangan suatu waktu tertentu. Nah, contohnya itu kayak semisal asetnya itu 200 juta, biaya peralatannya itu 50 juta. Nah, piutangnya ini 40 juta. Jadi dia itu piutangnya 40 juta. Jadi total ekuitasnya dia itu semua 210 juta. Nah, untuk laporan laba rugi, dia itu laporannya menunjukkan pendapatan atau biaya yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, contoh itu misalnya pendapatannya 200 juta. Nah, 200 juta itu terus biayanya 160 juta. Jadi laba bersihnya dia itu 40 juta. Nah, sedangkan itu dia laporan arus kas, dia laporan yang menunjukkan yang melacak masuk atau keluarnya arus kas di perusahaan dalam waktu periode tertentu. Nah, contohnya itu kayak biayanya 240 bagian operasional. Nah, jadi kas bersihnya itu dia 50 juta. Nah, jadi ketiga laporan keuangan ini saling melengkapi dari mulai neraca, arus kas, dan laporan laba rugi. Nah, mungkin kayaknya ada bagian elemen-elemennya yang terkait dalam ketiga laporan itu. Mungkin yang bagian neraca kan? Bagian neraca itu seperti timbangan. Timbangan itu berarti harus seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Nah, yang pentingnya itu adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Di mana aset itu adalah kekayaan perusahaan dan kewajiban itu adalah utang perusahaan. Nah, ekuitas itu adalah modal dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Contohnya itu seperti jika aset lancar 400 juta dan kewajiban jangka pendeknya itu 200 juta, maka kita gunakan rasio lancar, yaitu 400 juta dibagi 200 juta dapat 200 juta. Nah, untuk mengevaluasi contoh tersebut terdapat 2 seperti likuiditas dan solvabilitas, di mana likuiditas itu diukur dengan rasio lancar dan kewajiban jangka pendeknya, di mana rasio itu tidak lebih dari 1 menunjukkan likuiditas itu dalam keadaan baik. Nah, sedangkan solvabilitas itu diukur dengan rasio utang terhadap ekuitas. Nah, di mana rasio lebih kurang dari 1, maka menunjukkan bahwa ekuitas tersebut lebih besar daripada utang. Nah, yang kedua itu seperti laporan laba rugi. Nah, bagian laporan rugi itu agak kurang paham saya itu. Oh, kalau laba rugi itu kayaknya dua bide. Kayaknya kurang itu ada laba rugi sama arus kas. Kalau arus laba rugi itu terbagi dengan 3 elemen penting. Kalau yang pertama ada pendapatan atau total penjualan yang dihasilkan. Terus kalau beban itu ada biaya yang dikeluarkan. Terus kalau laba bersih itu selisih antara pendapatan atau total beban. Terus contohnya laba rugi itu jika pendapatan 1 miliar, dengan margin laba bersihnya itu dibagi dengan pendapatan. Semakin tinggi marginnya semakin menguntungkan. Terus kalau evaluasinya itu bisa pakai profitabilitas dengan dihitung dengan margin laba bersih atau laba bersih dibagi pendapatan, semakin tinggi marginnya semakin menguntungkan. Kalau contohnya itu jika pendapatannya 1 miliar dan laba bersihnya itu 250 juta, margin laba bersihnya itu 250 dibagi 1000 sama dengan 25%. Kalau yang ketiga itu ada arus kas.
Kalau arus kas kayaknya lupa-lupa dia ada itu. Yang bagian elemen pentingnya. Iya. Oh, kalau dalam bagian elemen pentingnya itu terdapat 3, seperti arus kas dalam operasi, arus kas dalam aktivitas investasi, dan arus kas aktivitas pendanaan. Nah, di mana arus kas aktivitas operasi itu adalah kas yang dihasilkan oleh kas operasional. Yang kedua itu aktivitas investasi, kas yang menjual atau membeli aset untuk perusahaan. Dan ketiga itu aktivitas pendanaan yang diterima atau yang dibayarkan oleh suatu perusahaan. Nah, pasti ada terdapat contohnya ini. Oh, contohnya lihat memang kalau arus kas itu contohnya jika arus kas itu dari aktivitas operasinya positif 300 juta, itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk mendukung operasionalnya. Kalau evaluasi itu bisa pakai likuiditas. Arus kas dari aktivitas operasi yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kasnya dari operasional sehari-hari. Mungkin itu Itu di 3, tapi yang saya ingat itu dari yang menjelaskan 42 yang laba rugi sama arus kas. Nah, mungkin kapan dalam laporan keuangan itu terdapat 3, jadi Tiga. ya, neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Mungkin dari minggu lalu materi itu jadi nak sampaikan. Iya, memang. Karena saling mencukupi sama saling melengkapi. Iya. Ya. Jadi mungkin waktunya juga saya jadi pelatihan apa yang saya ini. Ya baik. Saya juga lah. Bisa dulu Kang, supaya kopi nutup. Iya. Kita lepas saja. Iya baik. Ada dua semua sekitar ya. Oh, iya. Iya baik. Thank you lah informasinya. Ya. Tadi mana? Ya, tadi. Thank you informasinya semuanya. Dari mana kok? Banyak sekali. Dari tadi kau ditungguin. Jadi mana pertanyaan? Ulang. Jadi ada yang bahas tadi Tentang materi yang disampaikan sama Pak minggu lalu tentang laporan keuangan. Tapi dari pembahasan tadi yang 4 orang Kak, kayaknya ada kurangnya deh dari kesimpulan keseluruhan materi yang disampaikan sama Pak. Kayaknya itu tadi yang belum dijelaskan deh, tapi ulang itu aja jadi. Sebelum kamu bisa Lihat nih kesimpulannya kemarin apa? sempat dia bahas di Pak kemarin, tidak tahu benar. yang garis besarnya saja tuh. Nah, Apa itu kesimpulannya? kesimpulannya dari materi yang itu yang dibahas tadi, bahwa analisis laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Mungkin ini bagus yang saya jelaskan karena pasti mengerti juga. Sudah betul. Mungkin saya bisa secara keseluruhan saja. Ya. Karena secara keseluruhan analisis ini sebenarnya itu membantu kita atau membantu berbagai pemangku kepentingan lah, termasuk investor, kreditur, dan manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat terkait investasi atau pemberian kredit dan perencanaan strategi bisnis. Ya. Mungkin itu saja kalau secara keseluruhan itu yang Ya memang. Kesimpulannya dari seluruh yang materinya apa itu kesimpulannya kok? ya itu. Iya. Dari 3 itu. Itu yang saya ingat dan kayaknya itu juga memang yang bilang Pak itu Ya ada. memang. Atas nama Adis ya. Kopi gue ini juga boleh. Lu boleh beli. Dua berapa? Iya. Thank you.